akan membahas kertas kerja tentang piutang. Nah, langkah yang pertama, buka dulu ACL-nya dan proyek UTS-nya. Nah, di soal ini kan kita disuruh mencari bukti pendukung untuk transaksi piutang. Jadi, yang pertama ini kita buka di table trans-nya. Nah, setelah kita masuk ke table trans, nah invoice number, product class, quantity, invoice amount, dan invoice date merupakan bukti pendukung transaksi piutang. Jadi, untuk kertas kerja yang pertama, sudah dapat menghasilkan buktinya. Boleh di SS saja ya, Pak. Oke, udah. Nah, untuk yang kedua, primary key data yang mendukung. Nah, di nomor 2 ini kita bisa mencarinya dengan cara masih di table trans ya Pak. Lalu blok invoice number-nya. Oke. Lalu ke analyze. Iya. Lalu look for duplicate. Oke. Ya. Lalu langsung oke aja. Kita pakai yang screen ya? Iya. Oke. Oke ya. Nah, sudah. Nah, di sini itu hasilnya terdapat 22 record invoice number yang tercatat lebih dari 1 kali. Nah, ini udah hasilnya bisa di SS ya, Pak. Oke, sudah. Oke. Untuk prosedur yang ketiga, nah ini caranya kita masih di trans, Pak. Terus blok invoice number-nya udah, lalu kita ke analyze, lagi, lalu look for gaps. Oke, sudah. Oke, nah dari yang cara tersebut terdapat 12 range yang datanya tidak tercantum dalam file dengan 32 data yang tidak tercantum dalam file. Oleh sebab itu, ACL tersebut menampilkan daftar susunan invoice number yang tidak lengkap. Oke, untuk prosedur yang selanjutnya, boleh di-close Pak yang itu? Ya. Masih di table trans, lalu invoice number-nya nggak usah di-blok Pak. Oke. Masih di table trans, terus analyze. Analyze. Ya, phone record. Oke. Lalu if-nya aktifin. Nah, rumusnya itu invoice. Ya. Sama dengan 0 yang kutip 2. Oke. Lalu or. Iya. Product number. Product no. Iya. Sama dengan kutip 2 lagi kayak tadi. Oke. Lalu or lagi. Iya. Ini product class. Iya. Sama kayak tadi 0. Oke. Lalu or lagi. Kuantitas. Iya, sudah. Sama dengan 0. 0 itu angka. Oke. Or amount. Oke. Enggak. Sama dengan 0. Terus or amount sama dengan 0 udah. Nah, lalu verify coba Pak. Oke, sudah. Lalu oke. Nah, di sini terdapat satu record invoice amount yang tidak terisi dengan invoice number. Boleh dibuka Pak? Invoice. Nah, dengan invoice number 12903. Nah, invoice ini penting karena memudahkan suatu perusahaan dalam menghitung total dari pembelian yang belum dibayarkan oleh pembeli kepada mereka. Oke, ini bisa di SS ya Pak. Oke, sudah. Selanjutnya, untuk prosedur yang kelima.
Ya, Nah, lanjut. ini bisa kita close, Pak. Close. Kita buka ke tabel AL. Oke. Nah, tabel AL-nya ini direlasikan dulu. Sebentar, relasi itu. Ya. Nah, setelah direlasikan, kita add tabel dari trans. Ya. Nah, lalu yang sama itu amount. Oke, sudah. Nah, lalu ini. Nah, terus kita klik kanan nih, Pak. Kita mau nambah kolom. Klik kanan, add column. Udah. Setelah add column itu dari table trans, Pak. From table trans. Oke. Nah, lalu invoice number. Lalu oke. Oke. Dah. Nah, invoice ini berfungsi sebagai dokumen bukti utang atau transaksi penjualan kredit antara pihak pembeli dengan penjual. Namun, terdapat 767 data yang tidak memiliki bukti pendukung. Oke, tahunnya itu dari mana, Rai? Oh, itu nggak normal ya, Pak? Bisa di-block invoice number-nya, terus Oke. kita analyze, Iya. terus kita ke count record. Oke. If. Nah, if invoice number dari tabel transaksi. Oke, invoice number. Sama dengan kutip 2. Verify, oke. Bisa dilihat di sini. Oke, ada 767 ya? Iya, berarti sama ya yang tadi. Oke. Berarti itu dapat dibuktikan ya, yang bicara 1 sama yang bicara 2-nya tersebut. Nah, untuk selanjutnya, prosedur yang keenam, di sini itu pertama kita buka table trans lagi, Pak. Ya. Oke. Lalu invoice number-nya di block. Lalu ke analyze. Oke. Lalu look for duplicate. Ya. Paling bawah. Lalu langsung oke aja. Nah, di situ tuh table trans-nya. Lalu analyze. Nah, itu di SS kan, Pak, masih ada 22. Iya, udah. Selanjutnya, kita kembali ke table transaksi. Oke, sudah. Nah, lalu langsung analyze. Di blok dulu nggak? Iya, di blok. Apanya? Invoice number-nya? Oke, analyze. Lalu look for gaps. Oke. Nah, di situ hasilnya itu tadi kan terdapat 22 record invoice number yang kita pakai duplikat. Nah, itu tercatat lebih dari 1 kali. Nah, yang kita pakai gaps-nya ini kita bisa menghasilkan terdapat 12 range yang datanya tidak tercantum dalam file dengan 32 data yang tidak tercantum dalam file. Nah, oleh sebab itu, ACL menampilkan daftar urutan invoice number yang tidak lengkap. Jadi ini bisa di-SS untuk bukti ke-6 ya, Pak. Oke, sudah. Berarti rekan saya. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke prosedur ke-7. Jadi pertama kita harus ngerelasiin dulu nih AR-nya. Berarti pertama kita buka AR, terus kita relasiin dengan tabel customer. Oke, kita add table customer. Oke, lalu kita tambahin nih. Yang sama kan di sini cuma number ya. Jadi udah kita relasiin finish. Nah, kalau udah di sini bisa kita buat summary nih dari saldo piutang dengan cara buka tabel ini, terus kita ke analyze, summarize. Nah, di summarize kita ke summarize on-nya, udah dibuka kan, terus kita ke summarize on. Nah, kita ambil yang customer number, di double click, terus di customer name-nya juga, customer name-nya kita ambil dari customer name, terus kalau udah kita klik OK, subtotal fields kita klik amount-nya, terus kita klik finish nih. Kita klik finish ya. Oke. Nah, ini namanya bisa kita isi dengan, kalian ada saran nggak namanya mau apa?
Nih, bentar. Oke, kita bisa namain ringkasan saldo AR. Oke. Oke, udah nih ringkasan saldo AR ya. Nah, kalau udah, kita bisa klik add column. Terus kita ambil di, sebelum itu, kita relasiin lagi nih, karena kan belum ada relasi ya, untuk ngebandingin kredit limitnya. Oke, jadi pertama kita relasiin dulu dengan sebentar. Oke, table kita tambahin dengan ringkasan. Sebentar, kalian ada tahu nggak misinya pakai apa nih? Customer, Pak. Customer, terus? Ya, terus di number sama number tuh. Oke, finish. Nah, baru baru ya, add column. Oke, terima kasih Safira. Kita tambahin ya ke kredit limitnya. Nah, kan udah ada nih. Terus kita pindahin dari kredit limitnya, terus kita bandingin nih yang trans amount-nya ada nggak yang lebih besar dari kredit limitnya. Nah, caranya itu di ini add column kita tambahkan kita pakainya expression ya. Expression dari trans amount lebih besar dari tadi credit limitnya. Nah, kita verify. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau yang F itu dia berarti trans amount-nya nggak lebih besar dari credit limit nih. Ini bisa kita buat descending saja ya. Berarti kan di sini ada 5 customer ya. Nah, jadi bagian penjualan itu diberi otorisasi untuk menjual sebanyak mungkin dengan ketentuan bahwa jika menjual secara kredit, maka bagian penjualan kan harus mengenal pelanggan dengan baik ya. Terlebih posisi atau historis pelanggan sangatlah penting. Nah, karena di sini bisa di-manage nih batasan kredit yang diperbolehkan untuk pelanggan. Nah, jadi di sini ada 5 customer atau 5 transaksi yang kredit limitnya tuh lebih trans amount-nya tuh lebih besar dari kredit limit. Nah, ini kita SS, ini bisa kita gunakan juga untuk ke bukti atau prosedur nomor 8. Nah, untuk analisis di prosedur 8, jadi terdapat 5 transaksi yang melebihi kredit limit. Salah satunya adalah transaksi yang diduga fiktif karena tidak ada keterangan nama pelanggannya. Nih bisa dilihat, dikhawatirkan efeknya pelanggan tidak dapat membayar sebagian utangnya karena telah melebihi batas analisis kredit limitnya. Jika pelanggan tidak bisa membayar piutangnya, maka akan dilakukan penghapusan piutang dengan jurnal penghapusan piutang. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke prosedur ke-9. Di sini bisa kita tutup, kita save, yes. Terus ke-9 ini kita buka tabel AR-nya. Lalu trans amount-nya kita blok. Terus klik kanan kita pilih descending. Oke. Nah, jadi kan dimintanya 10 customer number ya. 10 transaksi terbesar. Nah, di sini bisa langsung kita SS. Jadi terdapat 10 transaksi terbesar piutang, di mana yang paling besar memiliki trans amount sebesar 5.549,19, yang beberapa transaksinya ini dengan piutangnya melebihi kredit limit. Jadi, efeknya itu dikhawatirkan ada kemungkinan terjadi gagal bayar nih, teman-teman. Oke, kita lanjut ke prosedur ke-10. Nah, masih di tabel AR juga, ini kita hilangkan ya filternya. Lalu di tabel 10 ini, kita pakai add column. Jadi klik kanan, add column, terus kita pilih dari ini, customer. Kita ambil customer name-nya, customer name, oke. Terus kita klik OK. Nah, udah muncul ya, ini kita geser ke sini biar rapih. Oke. Lalu kita blok nih si tabel AR-nya yang customer number, kita blok, lalu analyze, kita lihat count record. Oke. Nah, di sini kita if ya, kita cek apakah customer name nih ada yang nggak keisi. Nah, bisa pakai petik 2. Kita lakukan verify. Oke. Ternyata ada 2 transaksi yang tidak ada customer name-nya. Ini kita SS. Kemudian, ternyata ada 2 nih. Jadi, terdapat 2 customer yang tidak terdaftar pada transaksi penjualan kredit, di mana transaksi pada 28 Oktober dan juga transaksi 12 bulan November, di mana hal ini dapat berisiko terjadinya transaksi fiktif karena nama customer-nya tidak terdaftar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Terus ya kita save.
Terus, oke, lanjut ke prosedur ke-11. Nah, ke-11 ini kita buka tabel trans. Nah, di tabel trans ini, kita relasiin nih antara trans sama inventory. Nah, kita tambahin ya, add table, terus belum keklik. Nah, nih inventory. Nah, inventory-nya kita cari yang sama apa? Yang sama ternyata product number bisa. Oke, kita finish ya. Klik finish, udah di, udah direlasiin, terus kita add column. Nah, add column ini kita ambil dari tabel trans yang produk deskripsi. Nih, produk mana ya? Oke, nih produk deskripsi. Terus, oke, produk deskripsi udah. Kita ke, oke, udah masuk ya. Nih, bisa kita geser ke sini. Terus, kita buat analyze. Nah, oke, kita analyze, count record. Nah, di count record ini, kita isi if-nya. Nah, isi if-nya dengan product description yang kita ambil dari inventory, product description mana nih? Nah, sama dengan apakah ada yang nggak keisi. Kita verify ya. Oke, kita verify. Oke, sudah. Nah, ternyata ada 3 record nih, teman-teman. Nah, di 3 record ini, jadi kita klik ya. Nah, terdapat 3 transaksi yang dianggap sebagai fiktif karena tidak mencantumkan produk deskripsinya. Nah, ataupun deskripsi di sini dia kosong gitu. Jadi, karena jika transaksi itu benar-benar terjadi atau benar-benar secara faktual ya, itu dia pasti semuanya keisi dengan komplit. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini kita hilangin filternya dulu. Kita lanjut ke prosedur 12 nih. Nah, di prosedur 12 kita buka tabel AR. Oke, yes. Nah, di tabel AR-nya ini klik yang blok transmount-nya nih. Kita blok mana nih ya? Transmount. Terus kita analyze lalu ke total field. Nah di sini muncul ya, ini kita SS sebagai bukti. Jadi bisa dilihat bahwa total fields dari AR besar itu sama dengan total field yang ada bersama jadi 468.880,69 ini hasilnya sama dengan AR yang ada di laporan keuangan. Sehingga nih kita lihat ya, laporan keuangan nih sama-sama 600x 468,881. Nah, ya. Jadi bisa dilihat bahwa semua transaksi piutang sudah masuk ke dalam laporan keuangan tahun 2000. Jika ada perbedaan atau selisih, maka dapat membuat jurnal koreksinya untuk menyesuaikannya. Oke, ini udah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Alfa. Sekarang kita ke prosedur untuk menemukan bukti 13 ya, masih di tabel AR. Kita ini mau nyari apakah ada transaksi penjualan kredit yang terjadi di luar tahun 2000. Maka kita blok nih invoice date-nya. Invoice date di blok, lalu analyze, count record, kita aktifin if-nya, invoice date lebih dari date-nya kita klik, date yang itu, nah, lebih dari 31 Desember tahun 2000. Oke. Sudah. Di oke, verify. Di okein. Oke, dapat kita lihat tidak terdapat transaksi penjualan kredit yang terjadi di luar tahun 2000 pada PT sampel ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa visa batas yang telah dibuat telah sesuai. Selanjutnya, kita akan mencari bukti untuk prosedur 14. Kita ke tabel ringkasan saldo AR yang telah dibuat tadi. Ya. Kemudian kita blok transmount-nya. Klik kanan lalu descending. Nah, kita mencari 20 saldo piutang pelanggan yang memiliki saldo terbesar. Nah, di sini ada 20 daftar saldo piutang pelanggan yang memiliki saldo terbesar, termasuk saldo piutang yang melebihi kredit limitnya. Dengan menggunakan ekstrak data dan summarize tadi, terdapat 20 saldo piutang terbesar yang akan dilakukan konfirmasi piutang. 4 diantaranya merupakan saldo piutang yang melebihi platform kreditnya. Baik. Selanjutnya untuk prosedur 15 bisa di-close, Pak. Kita ke tabel AR. Lalu kita ke data, ekstrak data, pilih file,
lalu extract file, lalu kita masukin customer number, itu tuh, customer number, ya, terus dari table customer name, lalu balik lagi ke AR, nah, lalu ada invoice date, dan trans amount, dan trans type-nya jangan lupa. Nah, kemudian klik OK. If-nya kita aktifin, trans amount, rumusnya trans amount kurang dari 0. Kurang dari 0. Kemudian verify, lalu OK lagi. Lalu to-nya nih kita, enggak, to-nya belum. To-nya kita klik. Kita masukin judulnya daftar _saldo _AR negatif. _AR _negatif. Lalu OK. Nah, dapat kita lihat nih, ya kan, terdapat, kita ini dulu Pak, analyze terus count record Pak. Langsung aja, count record OK. Muncul nggak? Count record OK. Nggak muncul. Sebentar. Ini udah. Terdapat 161 record nih di bawah, ya kan? Terdapat 161 record untuk saldo piutang konsumen yang bernilai negatif. Hal ini dapat terjadi akibat adanya pembayaran piutang maupun retur penjualan yang terjadi selama tahun berjalan tersebut. Oke, kita bisa lanjutin ya ke prosedur 16. Pertama itu kita ke table trends. Oke, lalu kita buat relasi ke inventory. Dibuat relasinya. Udah. Oke, di finish aja. Kemudian kita add column. Klik kanan add column. Kita add column itu ambil sell price dari inventory. Sell price, nah, itu harga jual. Oke, di-okein. Nah, kemudian kita add column lagi ke expression. Kita tulis dulu save as-nya. Save as-nya cek _harga _jual. Dengan rumus inventory amount dibagi quantity. Invoice amount. Oke, ya. Amount dibagi dengan quantity-nya. Oke, verify. Ya, verify, terus oke. Oke lagi. Oke, ini bisa nih sell price-nya dipindahin ke samping quantity, terus cek harga jualnya juga pindahin ke samping invoice amount. Oke, belum selesai. Kita ke analyze. Oke, terus count record. Kita klik if-nya. Kita lihat inventory sales. Dari table inventory, kita ke table inventory dulu. Yang sell price, yang tadi. Kurang dari lebih besar. Tidak sama, kurang dari lebih besar. Kurang dari lebih besar dari yang cek harga jual tadi. Cek harga jual. Verify. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat nih, terdapat 339 record yang harga jualnya tidak sesuai dengan harga jual kebijakan perusahaan. Bisa diklik, Alfa. Nah, dari prosedur ini kita dapat bukti nih bahwa terdapat 339 record table trends yang harga penjualan barangnya tidak sesuai dengan kebijakan harga jual perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi besar kecilnya nilai penjualan di tahun tersebut. Jika terlalu banyak ketidaksesuaian, maka harus dilakukan permintaan keterangan untuk 339 transaksi tersebut. Kenapa bisa beda gitu-gitu? Takutnya sinyalir ada fraud atau kecurangan yang terjadi. Oke, baik, bisa ditutup, Alfa. Selanjutnya kita ke prosedur 17. Masih di table trans tadi, table trans. Lalu add column.
Add column lagi, ke samping aja, Pak. Nah, kita ketik di expression, klik expressionnya. Save as-nya itu check underscore total underscore penjualan. Cek total penjualan. Total penjualan. Oke, di expressionnya kita ketik rumus itu quantity dikali dengan sell price tadi yang dari inventory. Sell price yang dari inventory, verify, lalu oke. Nah, bisa dikesampingin yang total penjualan tadi. Cek total penjualan ke invoice semuanya, biar gampang dibandinginnya. Oke, baik. Di 17 ini kita ngecek nih, kan disuruhnya periksalah akurasi perkalian nilai total penjualannya kan. Di sini kita lihat di invoice amount sama cek total penjualannya itu banyak yang beda. Misalnya yang nomor 1 itu invoice amount-nya 1,8, cek total penjualannya ada 1,44. Nah, kita bisa lihat nih total penjualan dari invoice amount sama yang kita cek itu ada berapa sih? Nah, pertama itu blok invoice amount-nya dulu, Pak. Terus analyze total file field. Nah, ini yang 300.682,4 ini kita SS, diingetin, kemudian di close, Pak, kita bandingin dengan total field, cek total penjualannya. Blok cek total penjualan, analyze total field. Nah, di cek total penjualan yang telah kita buat kolom tadi, total penjualannya itu 487.638,5. Nah, nilai ini sama dengan nilai yang ada di laporan laba rugi PT Sampel. Sedangkan nilai total invoice amount tadi tidak sama dengan nilai sales revenue di laporan laba rugi PT Sampel. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi perkalian nilai total penjualan adalah tidak akurat. Maka kita harus membuat prosedur audit perhitungan ulang untuk invoice amount yang nilainya tidak sesuai. Karena itu kita membuat kolom baru yang tadi untuk mengecek total penjualan yang seharusnya dan hasilnya sama dengan nilai sales revenue di laporan laba rugi PT Sampel, yaitu 487.638,5 ini. Bisa di-close, Pak? Kemudian kita ke prosedur yang terakhir, yaitu kita analisis umur piutangnya. Bisa di-close table transnya, Pak? Kita ke table AR. Oke, terus analyze, kita klik yang age. Muncul nggak? Oke, cut off date-nya itu 31 Desember tahun 2000. Oke, yang 1000-nya dihapus dulu. 10.000-nya dihapus dulu. Ya. Terus kita oke. Ininya jadi 31, jadi 61, dan juga jadi 91. Oke, baik. Makasih, Pak. Di-okein. Nah, dari sini tuh kita belum bisa ngelihat nih penyisian cadangan piutang yang seharusnya itu berapa. Kita cuma tahu dari 0 sampai 30 hari itu berapa total invoice amount yang ada atau total piutang yang ada. Maka dari itu ini kita bisa SS, terus kita bikin table analisis umur piutang manual di Excel. Oke, udah kita SS, terus kita buat tabelnya. Lalu kita analisis. Nah, kita lihat nih total cadangan yang telah kita analisis itu sejumlah 15.694,81. Nah, nilai penyisian piutang dalam laporan posisi keuangan PT Sampel dinilai kurang karena PT Sampel hanya menyisihkan 12.378, sedangkan jika dilakukan analisis umur piutang, nilai penyisian piutang yang seharusnya dicadangkan adalah 15.694,81. Jika PT Sampel mencadangkan terlalu rendah, dikhawatirkan piutang yang tak tertagih tidak dapat ditutupi dengan cadangannya. Kami menyarankan untuk menambah nilai penyisian piutang sebesar 3.316,81 dengan jurnal bad debt expense di debit pada allowance for doubtful debt di kredit.